Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Azhar. Nama aku Naila. Aku Rizkika. Nama saya Tarisa Aulia. Selamat menyaksikan. Esensi pendidikan dalam Islam. Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawab terhadap anak dengan berlandaskan nilai yang baik dan terpuji bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bahkan, dalam Islam, sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak, karena dengan kemahiran yang diperoleh, anak akan mengaplikasikan ke dalam konteks bermacam-macam dalam kehidupan sehari-harinya pada saat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, memberi nama yang baik. Berikanlah nama yang baik dan disegani, jangan nama yang dibenci. Yang kedua, mendidik dengan pendidikan yang terbaik, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga itu ada mengajarkan keahlian dan ketangkasan. Mengajarkan keahlian seperti membaca, menulis, dan lain-lain. Dan ketangkasan diajarkan melalui melatihnya berenang, memanah, atau olahraga lainnya. Keempat, menempatkan di tempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik. Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezeki yang halal dan baik niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Kelima, menikahkan bila sudah cukup umur. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Artinya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah. Selanjutnya ada hak anak yang didapatkan dari orang tua. Yang pertama, hak nasab. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya, dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Yang kedua ada hak rodlo, adalah hak menyusui. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur 2 tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai. Yang ketiga ada hak hadonah, yaitu tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Keempat yaitu hak walayah. Hak perwalian dan dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadonah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah, dan perwalian terhadap harta anak. Lalu yang terakhir itu ada hak nafkah, merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup. Yang pertama, menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tercantum pada surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Taat kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 9, sahih secara sanad, menyatakan bahwa qala la tamtani min syai'in ahabbah, yang artinya janganlah engkau menolak sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Segera datang jika dipanggil. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa apabila kedua orang tua memanggil Anda, maka seharusnya Anda menjawabnya, tapi dengan syarat bukan sholat wajib. Atau Anda bisa melakukannya dengan memberi isyarat kepadanya bahwa Anda dalam keadaan sholat, baik dengan berdeham atau mengucapkan subhanallah atau meninggikan suara bacaan sholat. Menafkahi orang tua jika mampu. Salah satu hadis yang menggambarkan pentingnya menafkahi orang tua yaitu kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Merawat orang tua.
Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut atau menderita sakit adalah kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam yang harus dipenuhi. Berbicara dengan lemah lembut dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 8 Sahih, yang artinya, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepadanya, maksudnya kepada orang tua, dan memasakkan makanan baginya, sesungguhnya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar ini terbagi menjadi 9, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh orang, lari dari pertempuran, memfitnah seorang manusia mukminah dengan tuduhan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina, dan menyebabkan tangis kedua orang tua karena durhaka kepada keduanya. 7. Menjauhkan hal yang tidak disukai orang tua. 8. Mendoakan orang tua. Seperti yang tercantum pada surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, "Wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil." 9. Memenuhi kebutuhan orang tua. 10. Meminta izin dan restu orang tua. Melalui izin yang diberikan itu, maka berarti orang tua juga memberikan ridho dan doanya kepada sang anak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya meminta izin kepada orang tua terlihat dari hadis yang menceritakan seorang laki-laki yang akan pergi berjihad dan bertanya kepada Rasulullah apakah dia bisa ikut berjihad atau tidak. Lalu Rasulullah bertanya apakah dia masih memiliki orang tua, dan ketika dijawab masih, maka Rasulullah menyuruhnya berjihad dengan cara berbakti kepada dua orang tuanya. Menjaga nama baik orang tua. Hal ini dapat diperoleh apabila seorang anak tahu cara menghindari perilaku tercela. 12. Menjaga amanat dari orang tua. Dengan demikian, hal ini akan membawa kita pada kehidupan yang penuh berkah. Kewajiban anak kepada orang tua yang telah meninggal. Yang pertama, melunasi hutang-hutangnya bila ada. Kedua, selalu mendoakannya. Sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, menjaga nama baik kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Keempat, menyelesaikan perkara warisan yang ditinggalkan dengan sebaik mungkin. Kelima, sedapatnya berusaha mewujudkan harapan orang tua yang belum terlaksana. Barangkali memang tidak bisa semuanya diwujudkan jika harapan orang tua terlalu banyak atau kurang masuk akal. Namun biasanya, inti harapan orang tua pada anak pasti demi kebaikan anak. Keenam, memuliakan teman-temannya, sanak kerabat, dan saudara-saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan terbaik adalah jika seseorang menyambung orang yang disenangi bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Hak-hak orang tua yang didapatkan dari anak. 1. Ditaati. Seorang anak hendaknya menuruti semua keinginan orang tua, tentunya selama tidak melanggar syariat. Kedua, didoakan. Allah dengan gamblang telah menjelaskan dalam firman-Nya, yang artinya, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 25. Ketiga, diperlakukan dengan hormat. 4. Diberi nafkah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang artinya, sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik. Maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu. 5. Hak mendapatkan kasih sayang. Dan yang terakhir, hak dibanggakan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.